Hi everybody, the member of Social Pro community. Welcome to Omakase, obrolan malam di kala senggang, di kala sepi, di kala se lainnya. Episode 3. Wah, nggak nyangka banget udah nyampe di episode 3. Aku juga nggak nyangka sih bakal ada yang datang. Maksudnya kayak eh karena kayak apa ya, aku juga apa awalnya buat community ini iseng-iseng karena requestan para followers aku, tapi ternyata setiap minggu setiap episode tuh selalu ada yang excited gitu. Mungkin karena obrolan kita hari ini topiknya itu juga very interesting, yaitu kita akan discuss about Instagram versus TikTok algorithm. Nah, BTW sebelum kita mulai, di sini siapa yang hadir di Omakase episode 1 yang masih pakai Google Meet sama Omakase episode 2 di minggu lalu? Siapa? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Yang ada, yang hadir? Raise hand dong. Siapa, siapa, siapa? Debut episode 2 hadir. Oke, oke, mantap, mantap. Nah, buat yang teman-teman yang yang sebelumnya udah pernah ikut, sekarang ikut lagi, thank you. Udah selalu datang di setiap episodenya. Terus yang baru-baru join juga, mungkin belum no clue gitu ya. Kita tadi mau ngapain sih gitu. Kayak namanya tuh omakase gitu. Omakase kan kayak makan-makan gitu ya. Di sini tidak makan-makan, tapi kita akan ngobrol-ngobrol seputar sosial media, digital marketing, content creation, pokoknya segala hal berhubungan dengan sosmed gitu. Nah, teman-teman tuh di sini bebas mau nanya pertanyaan apapun mau seputar topik ya, karena setiap omakase itu ada topik-topiknya, atau di luar itu juga boleh ya, karena di sini aku mau sharing-sharing gitu ya. Aku mau sharing-sharing karena eh, seputar pengalaman aku yang sebelumnya sudah pernah jadi sosmed spesialis, terus juga sekarang lagi belajar digital marketing di Purwadika Digital Tech and Technology School gitu ya. Mungkin yang teman-teman tahu di sini dari IG ya, teman-teman IG. Di sini mungkin ada yang dari TikTok juga karena ada yang aku send linknya di TikTok juga, ada yang kenal aku dari TikTok. Nah, aku adalah seorang sosial media spesialis dulu di sebuah agensi di Bali ya. Jadi I'm a Balinese. Dan aku sekarang lagi di Jogja buat sekolah di Digital Marketing Purwadika School. Seperti itu ya, short introduction-nya. Dan topik kita hari ini atau malam ini adalah Instagram versus TikTok algorithm atau algoritma TikTok dan juga IG gitu. Nah, buat teman-teman di sini, aku mau tahu dong, teman-teman lebih cenderung pakai IG atau pakai TikTok nih sehari-hari, atau mungkin keduanya, atau mungkin nggak ada sama sekali. Boleh dong drop di kolom komen, lebih sering pakai IG atau TikTok ya? IG, lebih sering pakai IG. Nah, kalau kalau yang dari TikTok pasti ngomongnya TikTok ya. Tapi nggak, tapi aku kalau IG lebih banyak IG ya. Boleh tahu dong alasannya apa nih? Kalian lebih sering pakai IG. Mungkin kalau mau on mic juga boleh, mau langsung di chat juga boleh. Bebas. Facebook bagus. Facebook itu nanti eh, kayaknya ke depannya bakal agak lebih powerful ya karena si Meta ini lagi kabarnya sedang apa namanya? Berusaha untuk naikin Facebook lagi. Mereka tuh bakal buat Facebook tuh mirip-mirip kayak Twitter gitu loh. Cuma kan ya banyak kan orang-orang FB itu orang-orang milenial gitu ya. Entahlah gimana nanti strateginya si TikTok ini, si Facebook ini gitu. Wah, kamu juga ngonten ya di TikTok, keren. Aku juga konten nih. Bahkan aku sebenarnya lebih aktif di TikTok, guys. Jadi kalau kalian mau update konten yang lebih apa ya, lebih sering, aku ngepost di TikTok tuh seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau di IG tuh kadang 2 minggu sekali karena jujur aku lebih susah ya buat konten IG tuh lebih susah karena kayak visualnya tuh harus bagus, storytellingnya harus bagus. Kalau nggak gitu kayak aneh gitu IG tuh kayak. mm. Tapi aku dulu naiknya tuh sebenarnya di IG.
Tuh, teman-teman udah tahu ya. BTW, aku juga kemarin baru ngepost satu konten baru yang berbarengan dengan launching my very first ebook of Social Media Marketing Fundamentals in 10 pages. Siapa yang udah nonton? Oke, thank you responnya semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang algorithm. Nah, keren banget ya, algorithm ya. Istilahnya tuh algoritma ya. Kalau kita di dunia sosmed, di dunia per digital marketing, kita tuh kayak harus berperang dengan algoritma ini. Kenapa kita harus berperang? Karena algoritma ini tuh kita tidak bisa kontrol, guys. Kita tidak bisa kontrol kayak algoritmanya TikTok tuh gini loh, kayak postnya tuh jam segini loh, pakai sound ini loh, pakai hashtag ini loh. Di IG tuh algoritmanya tuh kayak gini loh, kayak gini, kayak gini. Sebenarnya algoritma itu bukan sesuatu yang fix gitu. Nah, daripada kita berpusing-pusing nih, kita berperang dengan si algoritma ini, lebih baik kita tuh cari tahu best practice atau kayak eh, apa ya, praktis terbaik gitu loh, kayak hal apa sih yang terbaik bisa kita lakukan di masing-masing platform. Karena IG dan TikTok ini itu algoritmanya beda banget. Siapa yang ngira kalau dengan mirroring TikTok ke IG atau IG ke TikTok itu viewsnya bakal sama? Raise your hand. Ada nggak yang ngira kalau meskipun formatnya sama, IG sama TikTok tuh sama? Siapa yuk? Oke, aku mungkin bakal sharing notes ya di sini. Oke, sebelum masuk ke notes, mungkin aku mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Menurut kalian, ngikutin algoritma tuh penting nggak sih? Boleh dong di drop di kolom komen your opinion. Apakah algoritma itu penting? Kayak kita tuh harus ngikutin algoritma banget nih. Penting dong, penting Kak, bagi yang mulai ngonten, penting-penting. Meskipun ngikutin harusnya juga nggak menjalankan kegiatan yang buat penting, betul. Sangat penting. Betul, karena acuan utama. Acuan utamanya apa dong? Kak Zidan, apa sih acuan utama kita keberhasilan konten? Ada yang tahu nggak? Kalau bukan algoritma atau algoritma, apa sih acuan utama kita membuat konten yang bagus? Jangan jangan terus konten winning, nggak harus winning, tapi konten yang bagus gitu. Yang tahu nggak? Yes, correct. Jadi value atau message atau objektif dari konten itu penting banget. Itu yang harus kita selalu tunjukin kalau memang konten kita itu mau consistently winning gitu loh. Karena mungkin aja kita kayak, ini konten aku biasa aja kayak cuma joget-joget doang, kayak cuma video satu pakai teks, tapi dia winning, viewsnya banyak, engagementnya tinggi. Tapi untuk consistently ke depan, itu tuh bakal winning terus nggak kalau kamu tuh ngupload yang gitu-gitu gitu. Nah, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sudah punya value ya in our content, kita udah punya personality, kita punya message yang jelas in our content, itu consistently mau di channel apapun, TikTok, IG, Facebook, YouTube, itu pasti kayak mereka tuh udah bakal apa ya, lebih sustain gitu loh, lebih stabil gitu. Nah, di sini aku mau sharing tentang social media algorithm. Kok gimana sih share screen ini? Stop share dulu deh. Aku dari tadi masih share screen ya. Nah, ini dia salah satu topik yang waktu ini lama banget kita bahas di kelas karena kayak pada berdebat gitu tentang si algoritma ini gitu, pemirsa ya. Nah, jadi jadi apa sih itu algoritma gitu ya? Teman-teman lebih prefer ini atau aku share catatan aku yang bahasa Indonesia? Soalnya catatan aku tuh kayak minim.
Coba bahasa Indonesia. Mau yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris, guys? Bahasa Indo, Kak. Oke. Cuma ini karena PPT-nya bagus gitu, jadi I like. Ntar aku stop share dulu. Kalau gitu aku bakal share my notes di kelas ini kemarin. Nah, setelah kita coba pahami, setelah aku sharing notes aku, nanti kita discuss ya. Ingat kita ini ngobrol bukan kelas. Kalau kalian mau full kelas, silahkan join kelasku. Oke, social media algorithm. Jadi, algorithm itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian rules ya, atau aturan, atau sinyal. Pokoknya dia tuh kayak susunan, kayak rules atau aturan-aturan gitu loh, kayak peraturan-peraturan yang dibuat otomatis ya sama si channelnya itu. Misalnya algoritma IG, algoritma TikTok, algoritma Twitter, itu tuh mereka kayak buat sebuah rangkaian aturan gitu yang membuat konten kita itu tuh di ranking. Di rankingnya itu maksudnya adalah ketika kita search nih, misalnya di TikTok ya. Misalnya di TikTok itu kita nge-search eh, bootcamp Purwadika gitu misalnya. Semua pada harus tahu cerita gue hari ini. Tulis. Nah, bootcamp Purwadika, kalau kita nge-search kayak gini, di sini pun, wih anjay, videoku nomor satu nih. Ketika kita nge-search, ini tuh sebenarnya juga bermain algoritma di sini. Jadi nggak cuma seputar FYP, nggak cuma seputar di homepage. Algoritma itu nggak selalu seputar di sana. Tapi di sini itu juga algoritma itu main gitu. Nah, jadi si TikTok nih udah ngasih ngeset gitu loh aturan. Kenapa sih video ini tuh nomor satu? Mungkin pertama dari viewersnya paling banyak, engagementnya paling tinggi, terus kayak trafficnya tuh dia paling tinggi. Makanya ya udahlah ini nomor satu aja sesuai. Dan aku juga ngasih keyword di sini, bootcamp. Dan aku juga kalau nggak salah ngasih di caption ini, aku nulisin kayak bootcamp. Nih, bootcamp Purwadika Digital Marketing. Jadi kayak SEO atau search engine itu keyword itu main di sini. Nah, jadi algoritma itu tuh sebenarnya juga yang menentukan ranking kita saat di FYP, di homepage, dan juga di search ya, di search page. Kalau di search gini, itu algoritma juga main. Seperti itu. Nah, di sini aku juga dapat notes dengan adanya algoritma atau algoritma memungkinkan seseorang melihat konten sesuai dengan minat mereka dengan menampilkan konten yang relevan sesuai dengan user behavior. Jadi, selain algoritma ini meranking ya, konten-konten kita, yang mana nih kira-kira bagus ditaruh nomor satu, atau yang mana nih muncul di FYP. Dengan adanya algoritma, jadi algoritma ini mempelajari namanya user behavior. Nah, personality kita nih di real life itu kita bisa cerminkan juga di sosial media. Nah, misal nih, FYP aku sama FYP-nya Kak Alvin misalnya, itu pasti beda gitu. Karena interest aku lebih ke digital marketing, lebih ke SEO, lebih ke apa ya? Mungkin aku juga suka K-pop ya, aku juga suka K-pop. Nah, mungkin dari Kak Alvin itu lebih tertarik ke bidang-bidang misalnya kayak makanan. Aku juga nggak tahu ya. Ini asal aja. Makanan, mungkin lebih tertarik ke bidang fotografi. Nah, di real life kita tuh suka hal-hal seperti itu. Terus di sosmed kita tuh kayak misalnya ada foto atau kayak video K-pop nih, aku pasti nge-like, aku pasti nge-save. Nah, si eh, sosial media ini, Instagram, TikTok, mereka tuh bakal pelajarin nih behavior kita, perilaku kita, terus disimpan nih di memori mereka. Nah, di sana tuh mereka buat aturan yang kita sebut dengan algoritma gitu. Makanya kayak atau misalnya nih ada teman-teman di sini kan juga pasti tertarik dengan digital marketing ya. Kita sama-sama punya interest digital marketing. Mungkin aja juga konten-konten yang kita temuin bisa sama, bisa juga beda kayak gitu. Dan bahkan dengan adanya algoritma itu mempermudah si sosmed itu tuh kayak ngesortir gitu loh, ngesortir konten-konten yang bagus buat mereka. Nah, itu dari sisi audience nih, dari sisi kalau dari sisi kreator, misalnya ini kan teman-teman ada yang konten juga kan. Itu kita dengan algoritma itu
Bener banget dari awal kita tuh harus konsisten di satu niche. Jadi di satu apa ya? Di satu topik gitu loh. Misalnya kayak aku dulu sosmed spesialis gitu. Jadi nanti ketika aku mulai ngonten, si IG tuh bakal nge-labelin nih sosmed aku. Oh, si Widya ini dia tuh kontennya tentang sosmed spesialis gitu. Jadi aku bakal ngelempar nih konten-konten ini yang ke orang-orang yang sering nge-search sosial media tentang sosial media spesialis, tentang digital marketing. Nah, itu kita sebut dengan algoritma gitu. Jadi kayak itu tuh settingan aturan gitu loh yang dibuat sama sosmed. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh langsung raise hand on mic atau chat juga boleh. Ini ada insight dari siapa namanya, Kak Rizky. Setahu aku pihak medsos tidak pernah memberitahu algoritma secara gamblang. Mostly algoritma medsos itu ada berdasarkan hasil riset atau prediksi dari pakar sosial media. Correct me if I'm wrong. Ini ada benernya juga. Jadi memang sosmed itu kayak nggak pernah ngasih uh, algoritma kayak algoritma kita gini loh, sebenarnya rahasia kalian buat FYP itu kalian pakai aja sound-sound seperti ini. Nggak pernah ya, nggak mungkin ya, karena dari platform sosmed pun juga mereka algoritmanya itu dibuat oleh namanya machine learning apa machine learning ya, ya begitulah pokoknya sebuah sistem gitu. Tapi meskipun memang nggak ada algoritma yang kayak pakem ya, tapi setiap sosmed itu punya namanya best practice. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan supaya kayak konten-konten itu di-boost. Nah, itu ada di PPT aku, kalau nggak salah. Oh, ini. Nanti aku bakal share yang lebih jelas di PPT. Oke, ada question dari Kak Sidan. Tapi kalau nggak satu niche gitu, gimana Kak? Apakah tetap bisa winning dari konten? Misal kita nge-share apa aja hal yang kita suka. Berarti keyword buat caption itu juga. Oke, aku jawab dari Kak Sidan dulu ya. Tapi kalau nggak satu niche itu gimana Kak? Sebenarnya inilah challenge para konten kreator ya. Ini dari konten kreator mau untuk personal ataupun untuk brand. Ini juga berlaku kok untuk brand-brand. Nanti mungkin teman-teman yang mau kalian handle atau yang sedang di-handle. Kalau memang tidak satu niche, itu biasanya TikTok itu bakal ngeprioritasin konten-konten mana sih yang lebih winning. Yang di topik apa sih yang orang-orang tuh lebih suka gitu loh. Jadi meskipun kita nggak satu niche, itu bisa kita testing dulu. Kita testing dulu, misalnya nih, Kak Zidan itu suka fotografi sama suka digital marketing. Sebenarnya berkaitan ya, ada kaitannya. Cuma kan beda beda niche. Dicoba aja dulu upload konten tentang fotografi, ada juga konten tentang digital marketing. Nanti itu bakal di testing sama si platformnya. Yang mana sih yang lebih winning? Nah, nanti kembali lagi ke Kak Zidan mau meneruskan yang mana. Winning itu pasti menurut aku ya, si bukan menurut aku ya, ini sudah hasil pembuktian dan juga udah dari apa, hasil dari diskusi juga oleh lecture. Jadi sebenarnya TikTok sama IG ini dia tuh punya kayak jatah winning konten gitu loh, ya, jatah winning konten. Jadi nanti misalnya dari 10 konten yang diupload mungkin satu itu ada yang winning ya. Winning itu maksudnya kayak mungkin engagementnya tuh dia paling tinggi, viewsnya tuh dia paling tinggi, trafficnya tuh dia paling cepet. Itu konten winning kan. Nah, dari konten yang winning itu baru bisa kita olah lagi kayak gitu. Dan ini yang interesting nih guys. Ini interesting antara TikTok versus IG ya. Jadi kayak ini yang aku sebenarnya pingin banget sharing ke teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk di IG, di IG ya, di Instagram itu lebih memprioritaskan video terakhir yang diupload. Nah, ini sudah pernah aku testing di kurang lebih 3 brand aku. Jadi so far di aku ini valid ya, di aku ini valid. eh, Kalau di TikTok itu algoritmanya sendiri sendiri gitu. Jadi misal nih di IG ya, kita tuh ngupload 3 video bersamaan, bukan nggak bersamaan, sebenarnya dalam satu hari yang sama. Itu kemungkinan besar ya, masih ada kemungkinan besar itu IG lebih memprioritaskan di video terakhir. Karena IG itu kan trafficnya tuh banyak ya, ada story, ada single post, ada carousel, ada reels. Jadi dia itu lebih memprioritaskan
postingan terakhir buat ditampilin di apa FYP gitulah. Karena mereka tuh ada kuotanya buat tampil di sana. Jadi biasanya kalau misalnya punya konten, 3 konten yang bagus, biasanya kayak pilih dikasih jeda gitu loh nguploadnya. Gitu. Biasanya kalau IG tuh kayak gitu. Beda sama TikTok. Kalau TikTok tuh dia jalannya sendiri-sendiri nih. Makanya kalau teman-teman misalnya lihat ya di di TikTok aku itu banyak banget video yang jomplang. Viewsnya itu jomplang banget. Nah, ini aku baru ngupload tadi, jadi masih kecil viewsnya. Nah, kayak misalnya nih, aku baru aja, konten aku baru aja FYP nih, dapat 34K. Nah, beberapa hari kemudian aku upload lagi, itu langsung sepi banget. Ya, mungkin juga dengan beda mode konten ya, beda isi konten, tapi beneran sejomplang itu. Karena kalau di TikTok, itu algoritma tuh dia jalan sendiri-sendiri gitu. Video ini jalan sendiri ya udah, terserah mau winning mau enggak gitu. Yang ini juga jalan sendiri. Beda sama IG. Kalau IG tuh kadang IG tuh ngelihat kayak oh ini dia upload 3 konten nih kayaknya yang terakhir aja deh dinaikin soalnya itu paling baru gitu. Kayak mindsetnya si IG tuh lebih ke kayak gitu sih. Jadi tapi back again teman-teman bisa testing lagi karena works di aku belum tentu works juga di sosial media teman-teman. Tapi itu udah salah satu mindset ya atau logiknya IG gitu. Oke, itu Kak Zidan semoga menjawab. Dari Kak Abid, berarti keyword buat caption itu juga ngaruh ya ke konten kita. Betul sekali. Jadi caption itu udah nggak kayak dulu lagi, yang kayak dulu kan buat caption itu kayak pendek-pendek ya. Pendek-pendek, terus kayak ya udahlah sekedar aja gitu lah buat caption. Tapi sekarang caption panjang pun sebenarnya juga nggak menjamin bagus. Lebih penting adalah caption dengan keyword. Misalnya aku kayak nih konten terakhir aku ya nih di Belajar TikTok. digital marketing sambil handle Ini aku 4 nge-share brand dengan target lo. 3 tools yang aku pakai as a digital marketing student gitu. Nah, toolsnya itu ada Trello, Google Trend, TikTok Creative Center, Meta Ads Library, sama Google Spreadsheet. Nah, meskipun ini tuh ada di video, aku tetap tulis di caption karena ya itu nanti mungkin kayak orang ngetik kayak kemarin kayaknya aku dengar ada Trello sih. Apa sih Trello gitu? Dia ngetik nih Trello di TikTok. Kemungkinan besar video aku juga muncul gitu karena mengandung si keyword itu. Begitu. Itu Kak Abid, semoga menjawab. Nah, dari Kak Firdi ada question. Hashtag ngaruh juga nggak Kak? Ngaruh dong. Karena hashtag itu tuh lebih ke kayak apa ya? Hashtag itu kayak label gitu loh. Kalau aku apa namanya? Kalau aku bisa menyebutkan mensimpelkannya tuh hashtag itu kayak label. Misalnya kayak aku pakai hashtag di sini Kating adalah digital marketing. User code. eh, Nah, di sini video aku tuh tentang SEO. Jadi hashtag aku tuh tentang SEO spesialis, tentang digital marketing. Jadi kayak itu tuh nge-labelin gitu loh. Konten-konten kita tuh nanti biar membantu, tapi juga bukan hal yang utama sih yang menentukan. Membantu konten-konten kita tuh dikasih ke orang-orang yang interestnya apa. Interestnya digital marketing kah? Interestnya itu lebih ke Purwadika. Mungkin orang-orang yang kayak, aduh aku mau les di Purwadika nih gitu. Dia nge-search kan. Oh ternyata gini nih kehidupan Purwadika. Kayak gitu. Tuh. Hashtag ngaruh, tapi pakai hashtag pun juga ada tipsnya, ya. Tipsnya apa? Share nggak ya? Soalnya itu materi kelas aku. Materi kelas aku. Oke, gitu sih so far Kak Firdi. Oke, Kak Noval, apakah prime time masih berlaku, Kak? Prime time itu sebenarnya aku nggak pernah apa ya? Aku nggak pernah yang mendebat apakah itu berlaku atau enggak, tapi bisa dicoba. Dan aku ada prime time. Prime time itu maksudnya kayak jam aktif posting gitu ya, kayak jam segini. Itu bisa dicoba lebih ke untuk mempertahankan konsistensi aja sih, Kak. Kayak misalnya setiap hari Minggu aku selalu upload jam 7 malam. Ya udah berarti kalau misalnya mau ada konten di hari Minggu uploadnya jam 7 malam aja gitu. Dan prime time itu kan bisa kita lihat dari jam aktif followers ya. Misalnya ternyata audiens aku tuh aktifnya jam 8 malam nih gitu. Jadi nggak mesti juga kita tuh nguploadnya di jam 8 malam pas karena audiens kita aktif di jam 8 misalnya. Kita bisa upload itu at least 2 jam sebelum jam aktif. Itu menurutku lebih worth it. Karena ya ada namanya masa testing ya. Jadi si TikTok ini bakal ngetesting dulu
dicoba dulu ke audiens lain, ke audiens ini cocok nggak? Kalau cocok, bakal diterusin sampai bener-bener nyampe ke followers kita. Jadi tetap diperhatiin aja time frame-nya. Kalau nggak salah kemarin aku ada materi deh tentang time frame. Bentar nih teman-teman bisa screenshot mungkin yang mau. Em, mm, mm, jam aktif posting ya, jam aktif posting. Oh ini. Bentar ya. Tapi ini untuk TikTok ya. Yang IG aku nggak screenshot kemarin lupa. Cuma dicoba aja ya. Nih aku nggak Jangan salah paham dulu. Aku balik dari jurusan 100% kok, guys. Masih tetap belajar digital marketing dan ini adalah salah nggak satu materi 100% bilang ini tuh works gitu. Cuma bisa dicoba. Ini teman-teman kalau mau screenshot boleh. Mana sih kok hilang? Duh, bentar. Shit. Udah kelihatan belum? Nah, ini time frame untuk TikTok ya. Bisa di screenshot teman-teman. Mau? Apalagi nih pertanyaannya. Stop share dulu deh. Eh, eh, Question. Setiap bikin konten TikTok ada bantu AI untuk bikin skrip atau pure pemikiran sendiri, Kak? Untuk konten aku pribadi atau konten brand nih. Kalau konten brand tentu saja ada, karena tidak mungkin saya menghasilkan 15 ide konten secara pure ya. Kalau dulu masih jadi sosmed, spesialis aku sering pakai AI. Kita sering pakai AI juga. eh tapi kalau sekarang nih misalnya konten-konten yang personal nih gitu yang aku sering share-share di TikTok itu aku biasanya pakai skrip sendiri. Ini aku tunjukin kalian gimana aku nge-script. Ya, jadi aku tuh nih script kok hilang. Jadi aku tuh nge-script di notes aja sih. Jadi ini misalnya kayak ya buat gini segini segini aja sih skrip aku tuh pendek-pendek karena aku nggak suka konten yang terlalu panjang-panjang pokoknya to the point. Begitu guys untuk apa namanya konten apa tadi ya skrip ya oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya guys. So far tentang algoritma gimana? Pusing? Pusing? Sebenarnya nggak perlu dibawa pusing karena gimana ya? Algoritma ini bukan sesuatu yang utama gitu loh, yang harus kita benar kayak, aduh algoritmanya gini. Nggak, lebih keinget value konten. Cuma itu aku bisa sharing tadi adalah kalau si IG itu kadang dia lebih kemungkinan besar memprioritaskan postingan terakhir untuk dinaikin. Kalau misalnya upload di jam yang sama atau di time frame yang sama. Tapi kalau TikTok dia algoritmanya adalah dia jalan sendiri-sendiri gitu. Dia jalan kayak kamu mau upload serandom apapun dia nggak akan berpengaruh. Makanya di TikTok itu sekarang fiturnya ada namanya boost code atau boost post lah ya, boost post dari brand gitu karena makanya sering banget kelihatan kan kayak kreator-kreator tuh kayak jomplang banget gitu viewsnya. Nah, itu karena algoritmanya memang berbeda seperti itu. Nah, sekarang aku mau share tentang best practice nih. Daripada kita pusing ya, algoritma, terus sih gitu kan. Jadi aku tuh juga meskipun dulu di agensi atau sekarang handle-handle klien itu jarang banget yang bener-bener merhatiin kayak algoritma gitu. Bukan jarang sih, lebih ke best practice ya. Content ranking sinyal. Udah exercise ini best practice-nya. Ah, oke aku bakal share yang ini nih. Kok di notes aku ada apa ya? Oh ya, sebelum aku share ini, jadi di sistem ini aku tadi lupa share. Jadi di setiap platform ya, apalagi yang berbau, maksudnya tipe kontennya itu lebih banyak video.
Itu mereka dalam kurang lebih 1 sampai 3 jam pertama, itu mereka namanya masa sampling, ya, masa sampling. Jadi biasanya mereka tuh bakal nyari dulu audiens-audiens yang mirip dengan followers kita atau look alike audience ya, kita bilangnya look alike audience. Kalau kita misal, nah makanya sangat tidak disarankan untuk membeli followers. Ya, membeli followers itu adalah apa ya, salah satu kegiatan yang menghancurkan sosial media kita sendiri. Karena kalau beli followers kan followersnya random ya. Misalnya kita ngupload konten nih, kayak misalnya brand aku tuh kemarin apa ya? Gelato. Nah, gelato tuh kan followersnya orang-orang yang at least interested in gelato, interested in dessert, is interested in apa ya, misalnya kayak sweet, kayak cake, kayak gitu-gitu kan. Nah, udah mateng nih followersnya. Nah, ketika aku upload konten 1 sampai 3 jam pertama, ya sebenarnya time frame-nya nggak tahu ya. Pokoknya di awal jam posting gitu, si IG ini bakal ngesampling namanya, ngesampling konten-konten ini selain dilempar ke followers, dilempar juga ke orang-orang yang mirip-mirip dengan followers gitu. Misalnya yang suka gelato tapi dia tuh belum follow gitu. Namanya lookalike audience nih. Ketika dia udah sampling, terus dia tuh nggak nemuin nih, ternyata audiens itu tuh yang cocok, yang pas. Makanya itu jadi mungkin salah satu alasan kenapa viewsnya di jam-jam awal tuh nggak naik gitu. Tapi don't worry, karena TikTok sama IG samplingnya itu tuh nggak cuma sekali gitu. Ini pernah kejadian di konten aku. Jadi aku upload di IG dulu nih, karena dulu aku fokus kontennya di IG. Di IG aku upload 3 hari pertama, viewsnya tuh under 2.000. Under 2.000. Aku ingat banget, pelan banget naiknya. Aku upload di TikTok nih. Aku upload di TikTok eh sama juga gitu. Kayak 2 hari 3 hari itu sepi gitu. Nah, karena si sosmed ini tuh dia samplingnya tuh nggak cuma sekali, di hari mungkin kayak hari keempat, hari kelima, mereka sampling lagi nih. Dan mungkin saat di sampling kedua baru mereka menemukan audiens yang pas. Nah, mungkin kayak tiba-tiba pernah nggak sih teman-teman tuh kayak, "Ih, ini kan kontenku udah lama kok tiba-tiba naik lagi." Nah, karena itu, karena mereka samplingnya itu terus-menerus. Mereka bahkan sampai sekarang ada kontenku yang sebenarnya dia FYP juga, cuma ya trafficnya nggak terlalu tinggi. Tiba-tiba nih kemarin di akhir bulan itu naik jadi 50K. Itu kayak, lah, ini ya udahlah, terserah lah. Makanya kalau ngupload konten tuh kayak kalau viewsnya kecil jangan dihapus, guys. Diamin aja. Nanti si IG sama si TikTok ini bakal nge-sampling lagi gitu. Bakal nge-sampling lagi, kemungkinan kalau ketemu audiens yang cocok, yang pas, apalagi dengan followers kita udah naik ya. Si IG tuh makin ngebaca, oh ternyata followers dia tuh yang kayak gini. Berarti aku seharusnya nge-sampling ke orang-orang yang kayak gini gitu. Tiba-tiba winning. Itu ya, sistem itu masuk algoritma lagi ya. Mungkin teman-teman belum pernah denger ya, atau udah pernah denger nih yang kayak gitu. Siapa yang udah pernah denger sistem kayak gitu? Itu juga very interesting banget ya tentang sosial media. Jadi kayak bener-bener sesuatu yang kayak aku juga pas denger pertama kali ya. Waduh, akhirnya terjawab ya pertanyaanku selama ini. Kayak kenapa ya konten 2 bulan yang lalu tuh naik lagi gitu. Kayak gitu guys, karena mereka tuh melakukan sampling secara terus-menerus. Jadi make sure kita tetap grow followersnya. Followersnya itu ada di satu niche yang jelas gitu. Nah, itu untuk algoritma ya tadi. Tapi back again, algoritma itu prosesnya lama, nggak ada waktu yang pasti. Jadi lebih baik kita melakukan yang namanya best practice. Jadi best practice itu adalah hal-hal yang kita perhatiin banget untuk membuat sosmed kita, sosmed klien itu tuh lebih apa ya, setidaknya mengikutilah arus algoritma gitu. Nah, kita mungkin bisa fokus di IG. Jadi di IG ini hal-hal apa sih yang perlu kita perhatiin nih ya buat para sosmed spesialis mungkin ya yang mau jadi sosmed spesialis. Pertama, yang top-top-topnya banget di IG itu adalah engagement. Engagement ya. Likes, comment, share, itu tuh sesuatu yang benar-benar kita harus perhatiin banget gitu. Nah, di IG itu parameternya juga ada post quality. IG itu lebih mentingin visual, beda sama TikTok. TikTok itu mau kamu cuma pakai satu video doang, mau pakai satu foto buram, isi teks, itu bisa jadi FYP. Karena TikTok itu lebih ke mengutamakan apa ya, relevansi, relatable, yang gitu-gitu. Kalau masalah visual ya
Mereka nggak se-high high apa ya high standarnya IG gitu. Jadi aku tuh juga meskipun aku sering nonton di TikTok, tapi sekarang aku udah lebih jarang gitu loh mirroring karena konten TikTok ya konten TikTok, konten IG ya konten IG. Terus kayak pakai hashtag, location tag itu juga sekarang makin diprioritasin lagi, terutama yang punya bisnis-bisnis F&B ya. Dulu tuh aku lumayan meremehkan location tag ini karena kayak pikirannya kalau aku nge-tag di sini ntar orang-orang yang ngelihat cuma wilayah sini doang gitu. Tapi ternyata enggak. Itu tuh location tag itu ya. Jadi kan ngepost tuh ada location tuh bisa. Itu tuh bisa berpengaruh ke algoritma juga ke orang-orang yang interested dengan hal-hal di lingkungan itu. Ya, misalnya eh klien aku catering itu lokasinya tuh di Bali di Denpasar gitu, di Denpasar. Terus aku ngasih tag Denpasar kan. Kemungkinan konten itu juga bakal muncul ke orang-orang yang sering nge-search tentang makanan di Denpasar, meskipun bukan makanan catering gitu. Jadi makanan di Denpasar atau mungkin kayak sekarang tuh makanan di gini. Aku tuh klien aku salah satunya ada di dekat Merapi sekarang. Itu tuh aku selalu pakai location tag. Jadi orang-orang kan banyak tuh kompetitornya ya di sekitaran sana. Jadi orang-orang yang nge-search kompetitor, konten kita juga ikut muncul karena ada tag location gitu. Terus best practice-nya itu ada post regularly, kayak konsisten aja nge-post. Kalau untuk brand sih aku sudah bisa ya, tapi kalau konten personal tuh aku masih fokus di TikTok. Terus kayak use high quality visual. Ingat ya, IG itu pokoknya harus matanya tuh harus dimanja gitu loh, audiens audiens IG itu. Pakai hashtag, terus kayak engage. Engage tuh maksudnya kayak ada komen, di like, di reply, terus kayak mention juga. Tuh, misalnya kayak kemarin aku tuh dapat endorse dari ini, mention juga endorsementnya, misalnya kayak gitu. Terus juga story ya, karena trafficnya IG itu kan padat ya. Story itu membantu sih aku. Aku masih berusaha banget tiap hari itu bisa upload story, karena biar kayak tetap di depan gitu, di depan. Story pun ada algoritmanya guys. Nah, TikTok nih itu IG. Nah, untuk TikTok masih tetap engagement ya, engagement. Tapi di TikTok itu lebih mentingin sound ya, karena kan dulu TikTok tuh namanya Musical.ly ya. Sebenarnya platform buat orang-orang suka joget-joget, suka musik gitu. Jadi TikTok tuh juga sangat strict tentang penggunaan sound. Makanya sound di TikTok tuh lebih sering copyright ya. Beberapa klien aku pernah karena pakai free free footage sound gitu, free SFX, dia malah ke ban di TikTok karena TikTok tuh sangat strict tentang sound gitu. Terus best practice-nya di TikTok tuh buat konten seperti apa? Nih, aku paling mau meng-highlight short ini sebenarnya nggak selalu ya, ada kok konten kreator yang durasinya panjang-panjang tapi tetap oke. Lebih ke attention grabbing. Nah, attention grabbing itu maksudnya adalah 3 sampai nggak sampai 5 sih. Menurutku 2 sampai 3 detik pertama sih sekarang. Konten kamu tuh harus bener-bener attention grabbing gitu loh, kayak ah apa nih maksudnya gitu. Makanya ini tuh ada copywriting itu sangat bermain ya di depan kayak gitu. Terus ada use trending sound and hashtag. Di TikTok juga menurut aku SEO-nya, search engine di caption. Maksudnya kita apa-apa tuh sekarang nge-search di TikTok nggak sih? Bukan ke Google gitu loh. Kayak dulu kan misalnya kayak cara, apa ya, kayak tips jadi konten kreator gitu. Sekarang di TikTok pun udah banyak yang buat. Makanya kayaknya selanjutnya ini bakal ada namanya TikTok Search Engine Optimization. Ya itu siap-siap aja nanti. Gitu. Ya, jadi kayak trending sound, hashtag, caption itu lebih dioptimasi lagi di TikTok. Gitu. Gimana guys? Any question dulu tentang best practice ya? Ya best practice ini sebenarnya kayak basic apa ya? Bare minimum ya, bare minimum konten lah. Mau itu untuk brand, mau itu untuk personal.
Chat sheet-nya itu seperti ini kurang lebih. eh itu sih yang bisa aku share ya untuk apa namanya chat sheet ini. Question question. Dari Kak Zidan, kalau bangun personal branding mending fokus dulu ke value content dulu atau ngerti soal algoritma Kak? Back again, Kak Zidan, untuk konten itu harus fokus di value ya. Algoritma itu tuh semacam kayak gimana ya? Algoritma itu gimana ya aku mengistilahkannya ya? Kalau kita tuh udah punya value ya. Value tuh maksudnya apa sih? Value terus gitu. Value itu maksudnya sesuatu yang bisa audiens itu ambil dari konten kita, bukan cuma sekedar konten yang menghibur gitu loh. Value itu nggak harus berupa topiknya education, kayak aku misalnya kak tips ini, nggak. Aku sharing kehidupanku kehidupanku saat di bootcamp pun itu ada value-nya, karena aku pingin orang-orang tuh tahu kayak gini loh kalau kamu tuh ikut bootcamp gitu. Ini loh kalau kamu tuh belajar di bootcamp tuh kayak gini gitu. Meskipun misalnya konten kamu tuh cuma curhatan doang, tapi kalau itu tuh ada value-nya kita tuh nargetin emosi ya, ih bener lagi, ih relate lagi, ih aku gini banget nih, itu ada value-nya. Value-nya itu adalah relatable gitu. Jadi value is number one, value, message, objective itu adalah the first thing, top of the top, top funnel kalau di marketing, top funnelnya konten itu. Baru kita nanti pelajarin algoritma gitu kayak algoritma itu kalau memang kayak ya udahlah algoritma ngikut aja bisa praktekin tadi best practice di IG sama TikTok. Itu udah bare minimum banget untuk konten gitu. Ini udah ke-record kan? Udah. Kita Kak Zidan tanpa AI ya Kak. Apanya nih? Hari ini. Hari ini tidak ada AI. Mau pakai AI atau script ya? Script aku memang tidak pakai AI. Yang tadi aku share itu personal tuh aku nggak pakai AI karena kadang pakai AI udah ngeprompt nih prompting lala panjang-panjang hasilnya tuh nggak sesuai ya udahlah sama aja mending buat sendiri karena nulis prompt pun itu kayak udah bener lumayan apa ya ada harus strategi gitu loh jadi back again kalau untuk konten personal aku lebih ke sendiri aja dan aku kan ada formulanya itu aku bahas di ebook aku bentar aku share deh ini ebook aku formula script writing ya. Mana ya? Ini Ini aku spill dikit isi ebook aku. Kok gini sih? Skrip. Mana nih skrip. Kawit-kawit, Iya, aku mau nanya. boleh. Kok suaramu kecil sih? Iya, aku lagi di luar. Ini pakai isolation, jadi gini deh. Oke. Aku full, full volume. Silakan. Oke, jadi ngomongin script writer atau storyline lah, kita gampang sebutnya ya. Eh, itu kan kadang kita udah buat, kita udah rancang dari awal nih bulan ini mau ngupload ini temanya dengan Mm-mm. konten misalkan kita ngikutin trending. Tapi kan buat beberapa orang sibuk gitu ya, itu kan Mm, suka schedule konten. mm, Nah, itu kan kita suka kalau main tren itu di music kan. mm. Nah, itu kan sudah selesai nih trendingnya. Oh, tentang Itu tren jacking. iya, trendjacking yang kemarin dibahas itu kan sering pakai lagu yang lagi trending yang emang udah disediain si platform itu sendiri kan. Nah, Mm, kadang kalau kita schedule kayak khusus di Instagram atau mungkin di YouTube ya, itu mm-mm. kan kadang suka scheduling. Nah, itu gimana sih cara ngatasinnya kan kadang suka ketinggalan, oh kita udah bikin nih tapi ternyata lagunya
udah habis nih gitu. Misalkan itu lebih baik diupload secepatnya kah atau sesuai schedule aja biarin aja gitu. Menurut Kak Widya. Ya, sebenarnya trendjacking ini lumayan tricky ya. Maksudnya trendjacking itu better kita ngikutin sesuai kapan timeline trennya atau kayak kita bisa schedule ya. Kalau menurut aku, malah kalau mau trendjacking itu jangan di schedule. Aku kalau ini juga aku belajar dari bootcamp ya. Itu kalau mau trendjacking kita better nggak di schedule gitu karena tren itu berubahnya cepet banget, timelinenya cepet banget. Jadi kalau misalnya pun kita mau ngikutin tren, ya buat spontan aja, uhuy. Buat spontan aja di apa namanya di saat itu dan di konten yang di schedule itu lebih ke konten-konten yang memperkenalkan produk-produk terus juga misalnya kita udah punya konten yang apa template konten apa gitu udah schedule aja yang seperti seperti itu gitu tapi kalau konten-konten yang trend checking itu better malah nggak ada di schedule tapi lebih dikosongin gitu loh schedule-nya misal tren itu paling cepat berakhir 2 minggu sih menurutku udah paling lama banget itu tren jadi di tiap minggu tuh misalnya kayak ngepost 3 kali seminggu Senin, Rabu, Jumat. Jumatnya itu khusus trendjacking. Udah, jadi apa nih yang ngetren buat saat itu juga gitu. Nah, tapi kan case-nya sibuk nih, case-nya sibuk kan. Kalau case-nya sibuk dan harus memang men-schedule konten, itu coba buat tren-tren yang lebih mengarah ke kayak apa ya, bukan dari sound gitu loh bukan dari apa ya bukan yang ngetren tuh bukan sound karena sound itu cepet tapi lebih ke trending-trending yang apa sih ya kayak misalnya kalau di TikTok kan ada teks-teks gitu kan saya kayak dulu tuh kayak Dear Yura, Dear Taylor itu tuh termasuk yang lama trennya jadi kayak oh aku buat ini dan di schedule-nya pun diusahakan segera gitu loh misalnya kalau planningnya per minggu ya udah berarti mau ngetren ini berarti di schedule-nya itu mungkin di tengah-tengah konten gitu kalau misalnya schedule-nya per bulan mungkin ya itu tadi eh, tren yang kamu temukan saat ini nih sekarang nih aku nemu tren sekarang apa sih tren di TikTok ya oh gini misalnya kayak we apa apa we don't judge yang itu itulah we listen we don't judge itu kan keren banget nih sekarang kalau mau buat itu uploadnya itu tuh di awal-awal gitu jadi biar trennya tuh tidak basi ya gitu coba lihat tren itu dari berbagai angle ya tapi kalau menurut aku tren itu bahkan nggak usah masuk schedule sih kalau bisa spontan woi gitu kali gimana kamu jawab aman wait tadi aku mau share apa ya oh iya sorry sorry ini aku preview sedikit isi something yang aku share di ebook aku eh duh jadi ke spill semuanya Ini adalah formula yang aku pakai buat ngonten, terutama buat yang ada story-nya. Hook Story Over, HSO, ini sudah menjadi kerangka yang paling basic-basic banget yang pasti bisa dipakai buat pemula, ya. Entah nanti di story-nya di apa di atur gimana lagi terserah. Pokoknya harus ada hook. Hook itu pokoknya memancing audience. Pokoknya sesuatu yang kayak make sure dia tuh bukan di 3 sampai 5 detik pertama dan hook itu ada visual hook, ada voice hook, ada verbal hook, ada text hook. Pokoknya bisa dalam nggak cuma voice aja gitu ya. Terus ada story-nya, mau ceritain apa, inti materinya. Kalau aku misalnya pas mau nyeritain atau mau ngasih edukasi tips tentang tools, aku bakal taruhnya tuh di tengah-tengah. Jadi nggak langsung kayak ini dia 3 tools yang aku pakai. Nah, mungkin beberapa orang tertarik ya, tapi buat dia tuh lebih storytelling lagi. Di awal tuh aku nyeritain kayak handle lebih dari 10 klien, nah, jadi kayak, ih, ini orang keren banget nih. Iya, apa sih tools yang dia pakai? Lebih divalidasi dulu. Baru offer di akhir, kasih call to action, save, share, comment, like. Ya, diingetin gitu loh. Meskipun orang kayak, ini udah pasti nge-like sih, belum tentu. Kadang udah diingetin aja tuh mereka nggak nge-like gitu, apalagi nggak diingetin ya. Begitu. Wait, question banyak nih ya. Oke.
Dari Kak Zafira, IG story itu buat tiap hari ya Kak, FNB, bagusnya tiap hari. Kalau bisa tiap hari itu bagus karena membuat kayak kan story di atas ya. Itu tuh kayak bisa update selalu paling depan gitu loh. Dan buat story itu jangan cuma ngasal kayak jebret foto kita buka nih gitu. Itu dulu aku juga pernah sih ya. Cuma sekarang lebih ke interaction ya. Jadi biar story itu di like, di reply, kan banyak tuh ada polling-polling, terus ada rate kayak gitu. Itu tuh dipakai supaya semakin banyak ya orang yang berinteraksi. Nanti story kita tuh bakal lebih sering muncul di depan di akun IG itu. Misalnya nih, aku punya bisnis kan. Aku punya bisnis, terus misalnya customernya tuh kalian. Aku tuh bakal buat kalian itu at least nge-like, eh, ngeklik polling kan drop down polling itu nanti story-story aku tuh bakal lebih sering muncul di paling depan di akun-akun IG teman-teman kayak gitu. Itu tipsnya. Jadi story diusahakan setiap hari ya. Anjir, udah sejam ya, cepet banget. Desain biasanya pakai APK apa Kak? Aku cukup pakai Canva ya, itu sudah aplikasi tools editing sejuta umat ya, jangan malu-malu. Desain cuma pakai Canva. No, kalau sudah bagus ya, hasilnya bagus, sesuai dengan brand guideline, sudah ada aturan kayak rasio, udah ngerti kayak gitu, pakai aja Canva. Itu cuma masalah tools gitu. Cuman aku ada tambahan lain yaitu dulu sempat pakai Figma. Cuma Figma itu sudah sangat advance ya. Gitu pakai Canva. Canva is for everyone. Oke, dari Kak Firdi, cara membangun value dari suatu produk baru itu mulai dari mana ya? Nah, materi bootcamp lagi nih. Ini materi pertama ya. Jadi mungkin Kak Firdi itu bisa di notes. Jadi kalau misalnya punya produk atau bisnis apapun, kita tuh punya namanya bisnis model canvas dan value proportional canvas. Kalau untuk menentuk ini, aku share mana ya topiknya ya? Bentar. Sambil cari topiknya ya. Menurut aku, cara paling simpel menentukan value adalah problem apa, masalah apa yang bisa kamu selesaikan, kita selesaikan dengan produk atau jasa kita. Udah, misal dulu klien aku yang catering, dia tuh cuma catering biasa, jualan biasa aja. Masak dijual. Aku bilang nih, Kak, kalau kayak gini makanan bisnis aku tuh gak ada value-nya tahu. Terus aku bilang, eh Kak, kamu bukannya dulu tuh pernah diet ya? Gitu. Kenapa nggak masak healthy aja gitu? Orang-orang kan masak healthy tuh susah ya gitu kayak ngitung kalori, beli bahan masakan yang sehat, masaknya ribet, nggak boleh pakai minyak gitu. Jadi akhirnya brand ini tuh buat catering gitu, buat catering yang menargetkan healthy catering atau orang-orang yang mau diet. Jadi mereka dia tuh solve problem di sana. Itu udah termasuk value. Jadi kayak masalah apa yang di target market kita punya, coba kita solve dengan problem kita. Itu sudah bisa menjadi salah satu value. Menurut aku seperti itu ya, gitu. Nah, begitu pun juga dengan personal branding. Misalnya teman-teman mau konten nih. Kayak aku tuh dulu ngeliat semenjak dulu aku buat konten tuh sebenarnya iseng doang ya, iseng doang kayak cuma vlog-vlog biasa. Terus banyak nih yang DM aku kayak Kak, sosmed spesialis tuh gimana sih Kak? Kerjanya apa aja Kak? Toolsnya apa aja Kak? Skillnya apa aja gitu. Terus aku lihat oh, ini problem nih orang tuh banyak yang mau jadi sosmed spesialis, cuma mereka tuh nggak tahu harus belajar dari mana dan belum ada konten kreator yang bener-bener ya mungkin ada ya, tapi aku belum 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 ketemu yang benar-benar kayak very open gitu, yang ngejelasinnya tuh benar-benar free. Akhirnya itu tuh menurut aku bisa menjadi value aku. Aku sering nge-share tools, sering nge-share tips-tips kehidupan sosmed spesialis, itu bisa menjadi value kita gitu. Karena kita solve sebuah problem gitu. Waduh, pelan-pelan dong. Ini pertanyaan banyak banget. Oke, Kak Firdi, semoga menjawab. Ya, mana Kak Firdi? Say something. Putus-putus ya? Halo? Oke, mungkin sedang bermasalah. Kedengeran nggak? Oh ya, kedengeran. Kenapa, kenapa, Kak? Wah, Question. ini mau nanya masalah yang uh, apa value itu. Nah, kemarin kan udah
dijelasin ya tentang target market sama target audience tuh apa sih? Eh, Hmm. Tolong dijelasin Kak. Soalnya kan saya tuh lagi bingung, lagi megang produk bioplastik, cuman beralih ke pangan yang produknya itu marketnya buat orang-orang corporate Hmm. Apa ya produknya ya? gitu. Produknya Jelion untuk membantu tidur yang berkualitas itu, Kak. Oh wow, I think I need that. Target market, target audience. Aduh, gimana ya? Ya, Kayak aku bukan urus promosi atau gimana ya. Tapi secara jelas aja. Ini aku juga tulis di ebook aku kebetulan. Ini aku sudah researchnya itu sampai ke 5 lecture ya. Jadi kalau mungkin Kak Firdi mau baca lebih detail ya, itu ada di ebook aku. Cie. Tapi so far ya, bedanya target market sama target audience. Kalau target market itu seseorang yang benar-benar akan pakai produk kita, willing to buy, benar-benar orang yang kayak aku harus beli nih. Aku adalah orang yang cocok pakai produk ini. Lebih ke orientasinya itu adalah sales. Tapi kalau target audience itu orang-orang yang cuma interested aja gitu loh. Misalnya nih, tadi kan targetnya orang corporate ya. Bisa jadi semua orang corporate itu bisa dijadiin target audience ya. Pokoknya yang penting kamu kerja di corporate lah, kamu udah target audience saya. Tapi kalau jadi target market, itu belum tentu bisa semua. Bisa jadi target marketnya adalah orang-orang corporate yang suka begadang gitu. Beda ya. Corporate, misalnya ada 1.000 corporate ya, 1.000 orang corporate, semuanya bisa jadi target audience ya, semua bisa jadi target audience, tapi kemungkinan besar target marketnya itu bahkan nggak nyampe setengahnya, karena mungkin dari 1.000 itu nggak semua orang begadang, nggak semua orang perlu produk itu, tapi karena mereka jadi orang corporate, udah, itu sih simplinya ya. Target audience itu lebih luas, tapi kalau target market tuh benar-benar orang yang bakal beli, bakal pakai, dan orang-orang yang perlu solusi dari masalahnya mereka dan diselesaikan dengan produk kita. Seperti itu, Kak. Gitu, Kak Firdi, ya. Untuk target market dan target audience, selengkapnya bisa dibaca di ebook saya. Oke. Dari Kak Rizky, untuk TikTok nih Kak, kalau misalnya konten aku udah berhasil FYP, tapi viewsnya kecil banget, average di 200-500 views. Kira-kira apa yang harus diimprove buat bikin konten ke depannya? Jadi kesel konten ya. Aku belum bisa bikin hook story dan CTA bisa harmonis gitu Kak. Maksudnya harmonis. Keluarga harmonis. Eh FYP ya. Sebenarnya FYP itu ada kayak minimal apa ya? Minimal view-nya gitu. Jadi even though 1.000 belum tentu kita bisa bilang itu FYP. Karena kita FYP itu again itu ada algoritmanya. Traffic, kecepatan. Misalnya nih, kita sama-sama ngupload konten ya. Misalnya aku sama Kak Rizky. Hari ini kita upload konten. Terus kita lihat di eh kita udah dapat 10.000 views. Tapi aku dapatnya tuh cuma dalam sehari. Terus Kak Rizky itu dapatnya 4 hari. Itu sama-sama FYP, tapi trafficnya tuh lama gitu. Dan untuk ukuran 200 sampai 500 views, itu menurut aku kayaknya belum FYP sih. Tapi tergantung followers juga ya. Apalagi kalau followersnya itu kayak 30% dari jumlah views, itu ngitung FYP-nya masih agak jauh gitu. Jadi misalnya kayak aku followersnya kan 1,7K ya di TikTok ya. Tapi views aku tuh udah 50, ada yang 50, ada yang 30. Itu udah masuk FYP karena perbandingan views dengan followers tuh jauh gitu. Jadi nanti itu kira-kira apa yang harus diimprove? Kalau apa yang harus diimprove aku harus melihat dulu sih. Nama TikTokmu apa sih, Kak Rizky? Di chat aja ya. TikToknya nanti aku cek. Hmm, mau moving, ditunggu YouTube linknya boleh. Mau izin pulang, oke oke. Waktu kerja di agensi ada bikin report sosmed nggak? Ada dong. Oh udah nih, segini dong ya. Kak,
Jadi bisa disimpulkan konten dikatakan FYP kalau viewsnya rata-rata lebih dari 1/3 followers ya. eh Bisa jadi, atau aku tuh kayak ngasih parameter gitu loh. Kalau misalnya bisa achieve di 5.000 followers dalam waktu 2 hari gitu kan. Oh, ini FYP nih gitu. Sama FYP itu ada perbandingan antara ngelihat konten kita tuh yang followers atau non-followers. Kalau aku lebih seneng konten aku tuh meskipun ya ada yang sama-sama 10.000 nih. Tapi yang konten A itu yang ngelihat banyakan followers. Jadi kayak nggak ada audiens baru nih. Followersku tuh nambahnya dikit. Tapi kalau 10.000 tapi 80% yang ngelihat itu non-followers. Terus dia tuh jadi followers. Itu aku lebih seneng gitu. Jadi nggak cuma ngeliat view gitu loh. Lebih ke kayak ini FYP-nya tuh ke siapa ya gitu. 1/3 followers nggak juga tergantung jumlah followersnya lagi. Kalau misalnya followersnya udah di atas 100K mungkin perbandingannya udah nggak 1/3 lagi ya. Mungkin 1 banding berapa ya? 10? 1/10 dari, at least 1/10 dari, 1/3 ya? Gimana sih cara gitu ya? Gitu lah pokoknya nggak bisa dari followers aja dihitung. Traffic tuh juga kecepatan dia masuk ke FYP orang-orang gitu, naik ke trafficnya tuh gimana. Seperti itu, guys. BTW yang masih bertahan, I have a very special offer to you for my ebook. Uh, jadi mungkin aku preview dulu. Ini ebooknya aku susun berdasarkan request dari teman-teman IG. Nggak tahu apakah teman-teman di sini salah satu yang merequest ya, kayak bisa-bisanya ada orang, Kak, tolong dong buatin summary semua materi bootcamp. Ya gila lah aku. Cuma ebook ini sudah aku susun, ya susun sedemikian rupa ya supaya enak gitu dipelajarin, buat orang-orang terutama yang nggak suka baca buku seperti saya ya. Saya pun tidak suka baca buku sebenarnya. Jadi aku buat ebook ini tuh simple banget, only 10 pages ya. Only 10 pages. Di sini tuh aku bahas tentang social media, apa namanya? Tentang karir sosial media, ada tentang brand guideline. Ini buat yang punya mau di bidang di agensi yang harus buat brand guideline. Ini aku ambil dari materi agensi aku. Ini juga tentang social media marketing, jenis-jenis campaign. Terus juga ada content creation nih. Tadi yang belum sempat, belum apa mau improve di bagian content creation. Di sini aku ngasih apa namanya bocoran gimana sih aku tuh buat konten. Nah, terus juga ada yang tadi target audience versus target market. Di sini aku jelasin lebih detail, bahkan sampai contoh-contohnya, contoh produk. Terus juga konten pilar, konten mix. Nah, ini juga penting banget biar kontennya itu tuh pondasinya kuat, biar nggak gonjang-ganjing, dikit-dikit ganti, dikit ganti, gitu. Konten tim sama konten pilar itu juga beda. Konten mix. Nah, meskipun di IG sama TikTok tuh banyakkan video, tapi kita juga tetap perlu adanya single-single feed. Nah, ini aku juga udah tambahin chat sheet ya, ukuran-ukuran konten tuh berapa. Nah, ini tentang ideation nih, aku nge-spill tools-tools yang biasa aku pakai buat cari ide konten. Terus konten planning. Nah, ini sih paling ditunggu-tunggu kemarin. Template konten kalender, editorial plan. Ini free, include di ebook aku. Tinggal download aja dari link yang ini. Terus strategi konten. Ini aku juga udah pernah share sih di konten aku. Cuma lebih detailnya aku di sini. Tulis di ebook aku. Terus social media optimization juga ada nih. Gimana sih username yang bagus, bio yang bagus ya. Bio itu penting banget. Link, highlight, kayak gitu. Dan at the end, ya ini summary sih. Gitu. Ya udah, intinya itu yang aku bahas di ebook aku udah bener-bener kayak topik-topik utama banget, topik-topik utama banget yang aku bener-bener buat masukin di ebook-ebook ini kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ebooknya, kalian bisa ke link di bio aku, dan khusus buat teman-teman di sini, bentar kok ada yang DM aku sih. Oke.
Nah, teman-teman bisa ke link yang ada di bio aku atau aku copyin di sini. Itu masih ada diskon untuk teman-teman Omakase ya, untuk teman-teman Omakase itu pakai aja kode Omakase. Nah, kodenya tuh Omakase itu diskonnya 20% kalau nggak salah. Ya, itu masih berlaku sampai besok kalau teman-teman mau check out di Keranjang Kuning, guys. Aduh, udah lama banget nggak nge-live. Aku pengen nge-live lagi. Dia aku pernah nge-live jadi host live dulu jualan baju. Ya, teman-teman, itu kalau yang mau baca lebih lanjut e-booknya, so far review-reviewnya sih bagus. Bahkan ada yang minta volume 2, cuma volume 2 aku kayak bakal bahas social media marketing eh apa ya, kayak lebih future social media marketing gitu. Cuma aku belum ada waktu. Begitu, ada question lagi teman-teman untuk gininya. Next, makasih soal Purwadika School, Kak. Ini udah banyak banget yang request sebenarnya. Kayak aku kayak lebih ke spill harga sih. Cuma nanti ya, kapan ya kira-kira. Next itu sebenarnya aku tuh mau bahas prompting AI ya. Kayak prompting AI yang bagus tuh gimana sih gitu. Dan aku rencana mau ajak temen aku yang dia itu juga certified AI prompter. Mungkin nanti aku vote dulu di grup ya. Gitu. Tadi aku mau share apa ya? Oh, aku lupa ya. Wait, oh ini. Bisnis model Canvas ya. Di modul 1 itu. Modul pertama banget. Hari pertama aku masuk udah harus buat ini. Ntar aku cariin dulu ya. Teman-teman kalau yang mau bertanya lagi boleh. Silahkan, monggo. Udah berapa jam nih? Aman lah ya. Nih, Business Foundation. Ini buat teman-teman yang punya produk atau sedang merintis bisnis ya, ini cocok banget. Kok jadi kayak nada orang live sih? Nah, ini namanya bisnis model Canvas. Ini di search di Google juga banyak. Kalau mau screenshot juga boleh. Ini tentang apa ya namanya? Biar bisnis kita tuh terarah gitu, jelas gitu tujuannya, customernya gimana, targetnya gimana, itu jelas. Ini dari segi POV bisnis ya, bisnis kita. Mana nih? Isinya tuh bisa kayak gini nih, contohnya Netflix ya. Terus ada value proportional canvas nih. Jadi kayak ini dari POV kita, ini dari POV apa namanya? Customer gitu. Customernya tuh problemnya apa yang pingin mereka harapkan, terus kayak pekerjaan mereka tuh apa gitu, profilnya tuh misalnya kayak tadi kayak apa orang kantoran, terus mereka tuh sering begadang, terus mereka tuh pingin tidur yang lebih nyenyak gitu. Ya udah, itu customer profile. Nah, dari kita tuh produknya apa, terus solusi apa yang bisa kita kasih. Misalnya dengan ini produk ini kamu bisa lebih apa namanya? Bisa lebih kita menawarkan tidur yang lebih nyenyak, tidur yang lebih berkualitas. Terus gain kreator di sini maksudnya adalah apa namanya? Apa yang bisa kita dapat gitu loh. Jadi kayak omset kah, atau kita bisa membantu apa si audiens si target marketnya kayak gitu. Ini tentang value, bisa di screenshot juga. Kok budgeting gitu. Any more question? Oke. Begitu guys. Kalau yang mau tanya-tanya lagi boleh. Mungkin aku end di 10 menit lagi. Kita belum foto tahu. Aku harus upload ini, omakase ini. Enggak.
Tadi pas rame aku lupa foto. Makasih. Mana guys, ada question lagi atau sudah cukup sharing-sharingnya hari ini? Aku tuh pengen ngadain review deh, karena ini udah episode 3. Aku bakal minta review teman-teman untuk Omakase ini, karena rencana ke depannya ini bakal aku, apa namanya, commercial kan. Tapi tenang, kalau kalian udah masuk community Social Pro, kalian tetap free. Karena kemarin itu, followers aku tuh kayak, ada yang bilang, sayang gitu loh materinya, kalau cuma dibagiin gratis. Ya aku sih nggak masalah ya. Karena ya aku niatnya di sini memang hanya untuk sharing. Aku pingin kalian tuh udah masuk community, jadi kalian bisa belajar-belajar bareng. Tapi aku tidak bisa menjanjikan hal yang banyak karena ini free ya. Ini free. eh, jadi tapi aku bakal review dulu, minta review dari kalian, dan ada yang minta kayak berbayar aja nggak apa-apa berbayar gitu. Tapi diadainnya lebih sering ya. Capek juga ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih. Boleh share pengalaman jadi sosmed spesialis, Kak? Dong, Kak. Apa? Pengalaman apa? Pengalaman itu banyak. Yes. Maksudnya nggak banyak. Maksudnya pengalaman itu beragam gitu loh. Pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman menyedihkan, menyenangkan itu banyak. Tapi kalau something that I can share, sosmed spesialis itu kerjaannya very Gen Z ya. It's true. Jadi kalau if you're not Gen Z, I don't think you can survive gitu loh. Karena pace kerja sosmed spesialis itu harus cepat. Ini case-nya sosmed spesialis agency ya. Karena kalau sosmed spesialis di satu brand, saya kayak brand ini nih, brand Rintik ini, itu mereka pasti punya sosmed spesialis sendiri. Mungkin pressure-nya beda. Tapi kalau untuk agency, pressure-nya tuh lumayan di timeline, waktu, terus juga kecepatan kerja. Pokoknya segala sesuatu cepat. Apalagi buat yang handle klien banyak ya. Sampai 12 gitu handle klien. Itu bener-bener lumayan apa ya, pressure gitu loh kalau untuk sosmed spesialis. Terus sosmed spesialis itu harus update dan harus selalu main sosmed gitu. Karena ya kita bekerja untuk sosmed itu, untuk ngisi sosmed itu. Jadi kalau kita nggak aktif di sana, ya udah, apa gitu. Istilahnya kayak kita tuh memasak untuk audiens kita gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada di dapur nih, nggak ada di dapur sosmed itu, kita nggak tahu bahan-bahan apa sih yang ada di sana, kayak request-requestan orang tuh apa gitu, aturan-aturannya itu kita nggak tahu. Anggap sosmed itu sebagai dapur gitu, dan kita sebagai chefnya yang buat konten. Terus buat yang memang mau berkarir di sosmed spesialis ini, menurut aku karir ini termasuk karir yang belum tentu bisa replace oleh AI ya, karena masih perlu ada human touch-nya. Strategi itu AI itu masih belum oke banget untuk strategi atau strategizing, itu masih belum kuat, jadi masih perlu human touch-nya. Dan yang udah sekarang berkarir di bidang sosmed, something I can share to you, jangan cuma fokus grow your clients, your brand, social media, also grow yourself gitu, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita kuat jadi sosmed spesialis. Mulai sharing-sharing something di sosmed, mau itu ada yang nonton, ada yang enggak. Aku juga dulu kayak gitu, aku nggak pernah kepikiran aku bakal punya audiens sebanyak ini sekarang. Tapi karena aku mau mulai dan I'm aware gitu kalau sosial media itu benar-benar impactful banget, mulai, karena sosmed spesialis itu pasti ngerti konten ya, itu udah bare minimum banget. Coba juga grow sosmed kita, meskipun nggak yang very apa ya, kayak extremely growing banget, but at least you try, dan punya apa ya, pedoman gitu loh. Something yang kita apply di sosmed klien belum tentu juga applicable di sosmed kita gitu. Untuk handle banyak akun itu, bentar, aku pengen ngerekam deh jawaban. Semoga bermanfaat. Gimana ya? Gitu deh. Untuk menghandle brand banyak akun itu pasti pernah ya Kak ngerasa burn out. Gimana cara ngatasinnya Kak?
pernah banget. Bahkan sekarang yang aku cuma handle 4 klien pun aku burn out. Tapi burnoutnya itu sebenarnya bukan karena kliennya aja sih, lebih ke karena tugas-tugas lain juga. Burnout itu pasti ada, tapi kalau burnout kuncinya cuma satu, refresh gitu, nggak bisa dipaksa. Dan kalau aku burnout itu aku harus kasih jangka waktu. Kalau aku ngerasa, misal nih, aku burn out nih hari ini. Aku burn out tuh cuma boleh 1 hari. Besok itu aku harus sudah fresh lagi. Jadi walaupun burn out, nggak apa-apa, it's okay. Itu normal gitu loh di dunia kreatif ini. Caranya adalah refresh. Kalau aku refreshnya apa? Cara refreshing orang kan beda-beda ya. Kalau aku paling off sosmed dulu, berapa jam ya? Nggak nyampe sehari lah. Kalau aku nggak bisa soalnya. Aku off sosmed dulu, aku nggak main sosmed, aku cari sesuatu yang lain, aku nonton lah, nonton TV kah, kayak gitu. Terus kayak melakukan sesuatu yang benar-benar bisa refresh itu loh. Kalau aku sih mungkin kayak olahraga gitu. Karena kadang ide itu tuh nggak akan muncul di saat-saat kita tuh pressure, tapi munculnya tuh di saat-saat kita relax. Ide itu nggak mungkin muncul saat kita ada tekanan, tapi saat kita relax. Just so make yourself relax gitu. Just simple tidur, it's relaxing. Tuh, itu aja sih. Menurut kakak untuk konten prefer quantity atau quality? Sorry, quality dong. Ini ada di best practice deh tadi, kalau nggak salah. Itu kalau so far aku lebih prefer quality, ya again, karena kita mendeliver value. Aku tuh punya klien sekarang, dia tuh ngepost tiap hari. Tapi kontennya astaga, itu konten-konten milenial yang drama banget. Kayak karena pikiran gue kayak semakin sering ngepost semakin sering dilihat ya kalau itu menjangkau audiens baru, tapi kalau audiensnya yang dijangkau itu aja, ya udah mereka mungkin bakal lost interest, itu kayak apa sih ini terus gitu kan. Ya udah akhirnya at the end of the day quality always win gitu. Bahkan kayak meskipun uploadnya kayak seminggu 2 kali, kalau udah quality oke, people willing to wait for your content gitu loh, menurut aku. Itu Kak Noval. Kayaknya dia baru join deh. Kak Arnata ya? Oh, we're closing in 2 minutes. Nanti nonton record aja ya. Iya, karena sebenarnya cuma sejam aja. Cuma ya, it's okay. Karena sekarang udah pakai Zoom, jadi bisa extend. Atau mau tak extend nih. Kalau ada question, oke lah. Aku sudah selesai to-do list aku hari ini. Besok hari Senin, guys. Besok hari Senin. Punya kembali ke reality. Bahkan sebenarnya omakase ini itu termasuk refreshing aku karena aku anak rantau by the way. Jadi kayak I have nobody really someone really need I don't really have someone to talk gitu loh, yang dan aku tuh pengen sharing tapi kayak konten itu sangat terbatas itu loh, harus ngikutin durasi lah, skrip yang bagus. Sementara di DM aku tuh jujur banyak banget DM yang kayak kak ceritain dong jadi sesuai spesialis tuh gimana lalala gitu. Oke, I think aku harus bercerita gitu. Aku pernah nge-live tapi kayak aku lupa nyimpen live itu, bodoh. Oke, notes di postingan Instagram itu merusak algoritma gak? Karena menurutku kayak FYP orang jadi muncul ke page kita karena notes itu. Nah, ini sempat dibahas di kelas kita. Menurut kita fitur notes ini nggak berjalan efektif karena kayak orang misalnya nih, Kak siapa namanya? Kak Arnata nge-notes di postingan tentang bola. Terus karena kita follow-followan, notes itu muncul di homepage aku kan. Padahal aku nggak interested. Itu tuh kalau dari segi kita ya, user ya, itu mengganggu, sumpah, mengganggu dan kayak nggak penting gitu. Cuma aku tahu kok niatnya IG itu gimana. Jadi niatnya IG itu adalah eh apa yang followers kita interested, kita juga ikut interested. Gitu, tapi belum tentu gitu. Merusak algoritma atau enggak itu so far aku belum pernah testing ya, karena aku pun jarang yang ngasih notes gitu. Jadi so far aku belum bisa jawab yang itu merusak algoritma atau enggak. Karena kan itu lebih ke
Tapi kalau dari segi misalnya kita bandingin sama video itu lumayan sih. Jadinya kan kayak itu tuh munculnya impressionnya atau reach-nya itu orang-orang yang belum tentu interested ke kita gitu. Cuma ya itu aku nggak ngerti lah, IG itu ada aja fiturnya. Sama dulu gini guys, kalian kalian dapat nggak di TikTok tuh sempat ada button dislike. Itu aku kaget banget, segede segede-gedenya dislike dipencet jadi warna merah. Itu aku kayak ini buat apa? Ternyata cuma 3 hari doang mesti hilang. Menurutku nggak efektif sih. Kasian konten kreatornya. Even though they don't like the content creator, they can just swipe gitu loh. Nggak perlu sampai ada button dislike. Itu YouTube aja dulu sekarang nggak ditampilin kan jumlah dislike-nya. Cuma tetap harus ada dislike karena memang apa format video itu memang di YouTube cuma ada video gitu. Jadi menurut aku button dislike itu useless. Begitu. Ebook, ebook, ebook. Hari ini nggak ada yang terlalu aktif nih, maunya aku giveaway. Giveaway ebook aku. Mungkin next ya. Aku mau siapin form. Nanti teman-teman boleh tulis reviewnya tentang Omakase episode 3. I'd like to hear your opinion, your good words lah. Tentang ini apa yang kalian suka, something that I can improve. Karena ini sejujurnya acara ini tuh sangat dadakan ya. Aku isi apa dong? Kamu nonton aja, ini kan di-record. Nanti kamu tonton aja dulu isinya apa gitu. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komen nanti. Ini bakal di-upload di YouTube. So stay tune, bisa nonton dulu gitu. Atau dari Kak Arnata ada pertanyaan lagi apa lagi nih? Masa aku ngulang? Kenok lah, kenok ngulang. Kapan di postnya di YouTube? Udah aku follow ya, hehe. Jangan lupa follow guys. Kayaknya bisa malam ini sih, aku post. Paling aku share besok. Follow aku di mana nih? Udah follow di TikTok belum? Aku di TikTok jujur lebih aktif guys. Gitu. Ya. Kayaknya aku stop record aja supaya